Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa program studi ilmu keperawatan STIKA Sang Tua Pekanbaru. Pada hari ini kita masuk kepada materi yang ke-8 dengan topik demokrasi. Dan pada hari ini kita khusus membahas tentang demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi kita adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang memperkuat persatuan Indonesia, serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu pernah dikatakan oleh Presiden Soeharto ya. Itulah demokrasi kita yang sebenarnya, yaitu demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi yang ingin ditegakkan di Indonesia ini adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, serta dalam menyelesaikan permasalahan-masalah nasional ia berusaha sejauh mungkin menempuh jalur permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Nah, dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, di mana keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan diakui, ditata, dijamin atas dasar gagasan kenegaraan Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang berarti mengandung beberapa hal. Satu, unsur kesadaran religius dan menolak ateisme. Kedua, kebenaran, kecintaan, dan berlandaskan pada budi pekerti yang luhur dan berkepribadian Indonesia. Yang ketiga, berkeseimbangan dalam arti menuju keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara manusia dengan Tuhannya, lahir dan batin. Nah, dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu itu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Nah, di dalam kebebasan itu harus selalu melekat tanggung jawab terhadap kepentingan umum dan kepentingan bersama. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Dengan demikian, sistem dan mekanisme demokrasi Pancasila tidak akan terjadi dominasi mayoritas maupun tirani minoritas, sebab konsep mayoritas dan minoritas tidak selaras dengan semangat kekeluargaan. Jadi itu ya, demokrasi Pancasila itu selaras sejalan dengan demokrasi yang universal secara umumnya. Nah, sehubungan dengan itu, maka demokrasi Pancasila mengandung aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek formal yang menunjukkan bagaimana caranya partisipasi rakyat diatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, material yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang menghendaki pemerintahan untuk membahagiakannya dan memanusiakan warga negara dalam masyarakat negara dan masyarakat bangsa-bangsa. Yang ketiga yaitu kaidah yang mengikat negara dan warga negaranya dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Yang keempat, tujuan yang menunjukkan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum, negara kesejahteraan, dan negara berkebudayaan. Yang kelima, organisasi yang menggambarkan perwujudan demokrasi Pancasila
dalam organisasi pemerintahan, dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang keenam yaitu semangat yang menekankan bahwa demokrasi Pancasila memerlukan warga negara yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, dan tekun dalam pengabdian. Nah, demokrasi dapat kita pandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebut kerakyatan. Demokrasi dapat dikatakan merupakan pola hidup berkelompok dalam organisasi negara sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup berkelompok tersebut. Nah, keinginan orang-orang atau yang disebut dengan demos yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidup bangsa, Weltanschauung, falsafah hidup bangsa, filosofi Grundles, dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Nah, demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Nah, ini berarti bahwa demokrasi yang pertama, demokrasi atas pemerintahan rakyat digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kedua, demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila. Nah, tiga, demokrasi Indonesia yang dituntun oleh nilai-nilai Pancasila adalah konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila. Dan yang kelima, pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengamalan Pancasila melalui politik pemerintahan. Nah, kita dapat membedakan demokrasi Indonesia dengan jenis demokrasi lainnya, terutama mengenai sikap dan perilaku pemerintahan pada semua jenjang pemerintahan. Nah, berdasarkan pengertian tentang demokrasi Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia adalah penting dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, sementara itu belum ada kesatuan pendapat para ahli mengenai rumusan pengertian atau definisi demokrasi Indonesia yang definitif. Nah, demokrasi Indonesia atau pemerintahan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberi kesan bahwa demokrasi tersebut hanya berfokus pada satu prinsip dasar, yaitu sila keempat dari Pancasila. Padahal perlu diingat dan sadari bahwa kelima sila Pancasila berkedudukan setara dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Nah, selain pengertian di atas, ada pula rumusan lainnya, yaitu demokrasi Indonesia adalah sekaligus demokrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Maksudnya adalah bahwa demokrasi Indonesia merupakan satu sistem pemerintahan rakyat yang mengandung nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, falsafah Pancasila sesungguhnya tidak hanya mengandung nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya, namun juga mengandung nilai-nilai religius. Jadi rumusan pengertian di atas belum mencakup seluruh nilai Pancasila. Dan kata lain, rumusan tersebut hanya mencakup nilai-nilai sila kedua hingga sila kelima. Rumusan tersebut hanya mencakup aspek tanggung jawab duniawi. Sedangkan menurut filsafat Pancasila, tanggung jawab itu meliputi tanggung jawab kemanusiaan sekaligus terhadap Tuhan pencipta alam semesta atau tanggung jawab ilahi. Nah, kedua rumusan di atas memang masih mengandung banyak kelemahan, namun keduanya dapat mendorong ditemukannya dan dirumuskannya suatu pengertian demokrasi Indonesia yang lebih lengkap, ya, lebih sempurna, lebih ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Menurut Profesor Dr. Hazairin, ya, bahwa demokrasi Pancasila itu istilah yang digunakan oleh
MPRS tahun 68 pada dasarnya adalah demokrasi sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti desa, kerja, marga, nagari, dan wanua yang telah ditingkatkan taraf urusan negara di mana kini disebut demokrasi Pancasila. Nah, rumusan di atas mengingatkan kita bahwa demokrasi kita adalah demokrasi asli Indonesia atau sistem pemerintahan rakyat asli Indonesia yang tumbuh dari kesatuan masyarakat adat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, demokrasi berdasarkan hukum adat ini dikembangkan dan ditingkatkan menjadi demokrasi Indonesia sehingga menjadi milik nasional. Dalam rumusannya, Profesor Dr. Hazain menggunakan istilah ditingkatkan yang berarti pertama, peningkatan status demokrasi adat menjadi demokrasi Indonesia yang bertaraf nasional dengan jangkauan yang lebih luas yaitu seluruh Indonesia. Yang kedua, peningkatan bobot materi demokrasi adat yang semula hanya mencakup aspek berdasarkan kedaerahan menjadi lebih luas yaitu mencakup aspek kebangsaan, kemanusiaan, dan keagamaan. Sedangkan menurut Sri Sumantri, demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. Nah, rumusan ini dapat dipandang sebagai rumusan pengertian demokrasi Indonesia yang sangat lengkap, meskipun sepintas lalu tampak sebagai rangkaian kelima sila Pancasila. Kunci pemahaman rumusan tersebut terletak pada kata kerakyatan, yang sama artinya dengan pengertian kata kedaulatan atau kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Dengan demikian, rumusan demokrasi Indonesia dari Sumantri ini bertalian secara fungsional dan material dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Prabuji juga menyatakan bahwa demokrasi Indonesia dapat dirumuskan secara agak lengkap dan menyeluruh sebagai berikut, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian pada TAP MPR tahun 78 juga disebutkan bahwa demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Nah, jadi pengertian demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, suatu pengertian yang khas, yang khusus, ya. Walaupun demokrasi berasal dari barat sana, ya, dengan ciri-ciri umumnya, namun kita telah memiliki Pancasila. Seharusnya memang demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila yang berisikan kepada nilai-nilai, ya, sila-sila yang ada di Pancasila itu sendiri. Sehingga, ya, banyak dari rumusan demokrasi Pancasila itu adalah isinya betul-betul demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, memperkuat persatuan Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang membedakan demokrasi Indonesia dan demokrasi lainnya, di mana ada kata-kata kerakyatan, ada kata-kata kekeluargaan, ada kata-kata gotong royong, ada kata-kata kesejahteraan rakyat, ya, yang itu tidak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia, ya, sebagai bangsa yang memiliki ideologi dan falsafah Pancasila, kemudian nilai-nilai keseimbangan, nilai-nilai kebenaran, kecintaan, ya, ada kesadaran religius, ada kebenaran kecintaan berlandaskan budi pekerti yang luhur, kepribadian Indonesia, keseimbangan antara individu dan masyarakat, manusia dengan Tuhannya, lahir dan batin. Itu tentu sangat membedakan demokrasi Indonesia dan demokrasi lainnya.
Ya, di mana demokrasi terkadang diartikan dengan kebebasan, ya, berekspresi dan sebagainya. Di Indonesia, demokrasi Pancasila itu kebebasan yang bertanggung jawab, harus ada keseimbangan, harus ada kebenaran, harus ada kecintaan, harus ada budi pekerti yang luhur, kepribadian Indonesia, dan harus ada unsur-unsur kesadaran religius. Nah, dengan menerapkan demokrasi Pancasila, tentu ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga diharapkan dengan demokrasi Pancasila ini kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita ini, ya, dengan menggunakan demokrasi dan dengan dijiwai oleh semangat kekeluargaan, ya, sehingga tidak ada lagi terjadi adanya dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sebab konsep mayoritas dan minoritas tidak selaras dengan semangat kekeluargaan atau nilai-nilai Pancasila. Ini yang perlu kita tegakkan, ya. Sehingga bangsa Indonesia ini yang pluralisme ini, kebinekaan ini, ya, betul-betul menjalankan demokrasi secara kekeluargaan, ya, sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, karena kita telah memiliki demokrasi Pancasila, demokrasi bangsa Indonesia yang lahir atas jati diri bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia Pancasila, yang sehingga tidak terjadi lagi konflik dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan kita berbangsa dan negara kalau kita berpegang teguh dalam demokrasi Pancasila. Demikian, mudah-mudahan bisa dapat dipahami, dan karena ini pertemuannya 2 kali, 8 ke 9, nanti ke 9 kita akan membahas demokrasi secara umum, secara universal, baik itu tujuan, syarat-syaratnya, elemen-elemennya, unsurnya, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.